destroyer pertama di Asia Tenggara, guys. Luar negeri Malaysia sekarang diganti apa Khalid Nurdin. Terkuat. Ternyata. Oke guys, kembali lagi dengan Bang Riza Channel. Dan kali ini aku akan mereaction dari channel Amanda Channel. Oke, dengan judul Jangan Iri, Destroyer Maharaja Lela Malaysia meluncur ke laut November mendatang ya. Jadi itu Malaysia kan dulu juga membangun kapal perang ya guys, yang sama-sama dengan Indonesia. Dan Indonesia itu KRI apa lupa gue. Terus ini ada kapal perang destroyer guys, Maharaja Lela ya. Wah, ini Indonesia belum bisa ini membuat kapal destroyer ya, tapi Malaysia ini wah luar biasa, ini sudah bisa membangun kapal destroyer Malaysia Maharaja Lela ya, dan akan diluncurkan pada November nanti guys ya. Kita nantikan ya, dan langsung saja kita ke videonya ya. Kalian jangan lupa subscribe dulu channel Amanda Channel, linknya ada di deskripsi video. Dan oke, langsung saja ke videonya guys. Yang terkandung guys, dalam langsung saja kita perjanjian mulai. arahan ini, kapal LCS pertama dijadualkan tersedia pada bulan November 2024 untuk melalui November guys, 2024 dan Sea Acceptance Trial oleh pihak TLDM dengan peratusan Pak Thomas. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, berita yang ditunggu-tunggu sampai 10 tahun sampai 12 tahun ya. Jadi akhirnya ini disampaikan oleh Khalid Nurdin, atau biasa orang Indonesia menyebutkan Abah Wawan ya, atau Wawan Toge ya kan. Jadi disampaikan Abah Wawan bahwasannya Menteri Pertahanan Malaysia yang mengatakan bahwasannya pertengahan tahun ini, tepatnya bulan November, destroyer Maharaja Lela akan diserah terimakan kepada TLDM atau Tentera Laut Diraja Malaysia. Wow, nyebutnya destroyer ya, biar mereka seneng. Ente jangan nomor-nomor ente sama Abah Wawan Toge ditempeleng ente nanti ya kan. Bilangnya destroyer gitu, biar mereka seneng gitu ya kan. Nah, ini seperti sambutannya Mimin taruhkan di awal video itu ya. Guys. Jadi kurang lebih ya penerimaan bulan November, Littoral Combat Ship pertama diperkirakan akan melalui Harbor Acceptance dan Sea Acceptance Trial pada pertengahan tahun ini ya. Guys. Jadi Menteri Pertahanan Datuk Sri Khalid Nurdin ya, yang biasa Mimin sebut Abah Wawan Toge ya, mengatakan terhadap pengujian pelabuhan dan laut akan memakan waktu 2 tahun sebelum kapal LCS pertama dapat ditugaskan ke Angkatan Laut Kerajaan Malaysia atau Royal Malaysian Navy pada tahun 2026. Jadi ceritanya destroyer Maharaja Lela nanti akan cecah ke air ya kan, ataupun dicoba apakah kapal ini nanti alergi terhadap air laut atau mungkin tidak alergi pada air laut, nanti akan terjawab pada bulan November. Kapal alergi air Jadi laut. ini udah nggak sabar nanti peluncurannya kayak gimana ini, tolong disoteng lah Abah Wawan ya. Besar banget guys. Lumut Naval Shipyard SDN-BHD Lunas yang sebelumnya bernama Bowsted Naval Shipyard saat ini sedang dalam tahap mitigasi untuk menghadapi tantangan tersebut dengan pelaksanaan proyek LCS diperkirakan akan kembali sesuai target track dan jadwalnya pada bulan Juni 2024 ya. Jadi untuk LCS ini, beritanya bilang 1 bulan dilanjut, 1 bulan selanjutnya nggak dilanjut. Ini bulan panjangnya 250 meter kalau nggak salah. Bulan selanjutnya nggak dikasih dana. Ini muncul lagi. Pokoknya di DPR-nya Malaysia Pak Abah Wawan sudah jelas menyatakan November harus melakukan cecah ke air ya. Mari kita simak, mudah-mudahan kapal Maharaja ini nggak alergi sama air laut seperti itu. Karena digadang-gadang Mimin kira mau diorbit ke bulan ini kapal bos ya kan. Ternyata benar mau ke air gitu. Kapal LCS pertama rencananya akan tersedia pada November 2024 untuk melalui port Acceptance dan Sea Acceptance TLDM dengan persentase pekerjaan 85,97%. Nanti cecah ke air itu pengerjaannya di angka 86% ya. Nah, sisanya 14% itu nunggu 2 tahun. Dikit lagi. Jadi pengerjaannya nanti selanjutnya akan di atas air pengerjaannya, berarti seperti itu. Baru setelah semua pengujian ini selesai, kapal LCS pertama akan ditugaskan oleh TLDM yang diharapkan pada tahun 2026. Ujarnya saat menggulirkan mosi penegakan ketertiban kerajaan.
tingkat menteri di Dewan Rakyat hari kemarin ya. Hal itu diungkapkan menanggapi pernyataan anggota DPR Tanah Merah Datuk Sri Iqmal Hisam Abdul Aziz yang ingin mengetahui kapan sebenarnya tahapan pembangunan LCS akan dimulai. Karena rakyat ASEAN pun bukan rakyat Indonesia, bukan rakyat Malaysia, tapi seluruh rakyat ASEAN ya, terutama menunggu-nunggu dari pemimpinan Pak Tokmat. Mana nih Pak peluncuran Tokmat? kapal destroyer. Pak Tokmat udah pensiun. Destroyer pertama udah di menjadi Asia Tenggara, Menteri Luar guys. Negeri Malaysia, sekarang diganti apa Khalid Nurdin. Terkuat. Ternyata proyeknya makin jelas di sini arahnya ya. Semenjak dijabat Pak Abah Wawan Tuki lebih proyeknya lebih nyata gitu loh. Luar biasa Pak Abah Wawan ya kan. Muhammad Khalid mengatakan LCS 2 dan LCS 3 akan menyelesaikan pekerjaan konstruksi pada akhir tahun ini. Dikatakannya persentase kemajuan pekerjaan yang diharapkan masing-masing sebesar 78,17% dan 61,48% ya. Jadi seperti itu perkembangan dari Destroyer Maharaja Lela yang udah lama banget ini Pak, nggak turun-turun ya, nggak turun-turun ke laut. Kabar, sampai gimana ini sampai dulu peninggalan dinasti Ming ini kapal ini. Ente jangan tertawa tempeleng nih sama Abah Wawan ya. Nah usut punya usut, beliau juga menambahkan untuk progres pekerjaan LCS keempat dan LCS kelima masing-masing menyumbang 53,4% dan 44,11% dari elemen peralatan dan modul blok yang dibangun. Status progres seluruh elemen termasuk desain, konstruksi, peralatan dan pengujian saat ini yang berakhir pada Januari lalu adalah 67,57%, kurang sekitar 1% dari target sebesar 66,77%. Disebutkan oleh Abah Wawan bahwasanya terdapat tantangan pada tahap awal perpanjangan kontrak LCS, terutama terkait jangka waktu mobilisasi yang dilakukan oleh original equipment manufaktur OEM dan vendor dalam melanjutkan kontrak ini. Jelasnya lebih lanjut. Sementara itu Iqmal juga mempertanyakan terpilihnya kembali Lunas yang dulu bernama BNS jelas-jelas gagal menyelesaikan proyek kapal tersebut. Jadi yang pertanyaannya kan dulu kan dipegang oleh Bauxite Naval Shipyard ya. Kapal ini gagal. Nah sekarang berganti kapal nama, antar generasi guys, namanya ini, guys. Lunas ya. Terus mereka yang melanjutkan kembali, gimana ceritanya itu Pak Ci ya? Gak tahu lah, yang tahu orang Malaysia ya. Meskipun Lunas dapat mengambil alih dengan mempertahankan seluruh pengurus dan tenaga kerja, namun sebenarnya merekalah yang mempunyai keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan bukan mereka yang ikut andil dalam permasalahan keterlambatan kapal tersebut. Dengan progres pekerjaan yang dipamerkan, Khalid yakin kapal LCS dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan ya. Sampai saat ini Mindef memastikan pada akhir tahun 2024 seluruh kapal LCS yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 akan ditingkatkan progres konstruksinya ya. Itu komitmen Mindef, terus dipantau dan dipastikan pemerintah Madani akan memastikan kapal LCS siap mulai Juni atau Juli ini. Kapal pertama akan melakukan ada merah-merahnya kenapa guys? Selama 2 tahun dan akhirnya akan ditugaskan pada tahun 2026 ya. Seperti itu menurut keterangan Abah Wawan Tuki yang jelas keras, nyata, nggak omon-omon ya. Seperti itu katanya loh, itu katanya. Nah, kira-kira bagaimana brand menurut kalian bahwasanya sang maestro ya, kapal Maharaja Lela digadang-gadang November ini akan cecah ke air ya. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time and bye-bye. Oke guys, seperti itulah ya pembahasan tentang pesawat kapal perang destroyer pertama di Asia Tenggara yang terkuat guys, dari Malaysia, Maharaja Lela ya. Wah, ini kapal ini mempunyai panjang 250 meter dengan bobot 10.000 ton ya. Ya seperti itu ya, yang di apa ya, di pemerintahan Mamang Toge. Jangan tahu guys. Nah itu lancar guys ya. Ini progresnya sudah berapa, 67% tadi. Katanya November sudah bisa diluncurkan di bulan maksudnya di laut ya. Dan semoga nggak, ya bisa lah ya, nggak oleng ya. Nggak. Ya semoga lancar ya guys ya.
Dan ini kalau sudah berhasil, ini bisa menjadi game changer ya untuk Malaysia, yang Indonesia saja belum bisa membuat kapal destroyer ya. Dan ini Malaysia November nanti sudah diluncurkan kapal destroyer pertama di Asia Tenggara ya, buatan dalam negeri Malaysia ya. Dan ini katanya dipersenjatai dengan rudal canggih ya guys, rudal balistik ya kalau nggak salah. Ya, dan radarnya pun radar yang berputar guys, radar yang muter itu warna-warna itu canggih guys. Nah oke, seperti itu ya guys. Semoga kalian suka video kali ini, dan jangan lupa subscribe juga channel Amanda Channel ya guys. Oke, semoga Malaysia juga berjaya juga membuat kapal-kapal destroyer lainnya ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Gua Bang Riza, salam undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye.